Oke, kita mulai melanjutkan materi yang kemarin dari RH 124-nya. Kemarin sudah sampai chapter 2, sekarang ke chapter 3. Chapter 3. Chapter 3 managing file from the command line ya. Jadi goalnya itu kita bisa mengoperasikan copy, move, create, delete dan mengorganisasikan file ya. Ini sebenarnya sangat basic juga, cuma nanti ada beberapa detail-detail dari deskripsi hierarki filenya. Kemudian di section ini juga ada deskripsi tentang beberapa hal yang spesifik. Kemudian juga ada labnya nanti. Oke, kita langsung aja ke chapter 3, describing Linux file system hierarchy concept. Nah, di PDF ini sudah terdapat penjelasan. Yang pertama, the file system hierarchy file system. Ini ada bagan atau diagramnya. Pertama ini root ya, root sebagai super user filenya di sini. Kemudian ada beberapa file di bawahnya atau directory atau struktur di bawahnya itu yang spesifik. Jadi di bawah root di sini ada bin, binary. Kemudian ada boot untuk keperluan booting, kemudian ada dev untuk development, kemudian etc itu untuk konfigurasi, kemudian home ini sebagai tempat dari file-file pribadi setiap user. Kemudian ada root ini konfigurasi khusus usernya si root. Kemudian run konfigurasi bus yang akan diotomatisasi atau di running ketika konfigurasi ketika booting. Kemudian sbin ini special binary ini file-file yang terinstall nanti akan dieksekusi oleh sistem. Yang boleh mengeksekusi hanya yang root ya, jadi tersimpannya di sbin. Kemudian tmp to temporar hanya sebagai apa ya, temporar hanya sebagai temp. Kemudian ada lagi di sini usr ini juga ada hubungannya dengan file-file hasil instalasi aplikasi yang berhubungan dengan sistem. Kemudian ada variabel atau ada bilang variabel digunakan untuk menampung data-data yang dinamis. Kemudian di bawahnya home di sini ada user. Misalkan sini ada contohnya Alice, Bob, F atau yang lain lah ya. Kemudian di sini ada yang direktorinya sama. Di sini bin. Kemudian di bawahnya usr juga ada bin. Bin dengan bin. Jadi di user bin jadi yang bin dengan bin di bawah ini ada perbedaan. Jadi bin yang di atas ini adalah binnya miliknya si user root ya. Tapi kalau bin yang di bawah ini miliknya aplikasi yang terinstall di usr ini ya. Temp juga sama. Temp ada di bawahnya usr. Ini yang hasil temporer aplikasi. Misalnya kita menginstal aplikasi tertentu itu ada tempnya. Jadi kalau yang di root itu juga ada tempnya. Nah yang di variabel juga ada tempnya. Itu nanti terkonfigurasi secara otomatis ya. Oke, pada intinya hierarkinya seperti itu. Kemudian nanti di dalam beberapa direktori ini juga akan terbentuk direktori lain atau subdirektori. Kemudian sebagai catatan di sini ada beberapa poin ya. Ada static content. Static content ini artinya data-data yang statik ya. Misalkan script, kemudian konfigurasi yang permanen itu disebut static content. Dia digunakan untuk
mengedit atau mengkonfigurasi hal-hal yang eksplisit agar nanti perubahan-perubahan itu tidak cepat berubah, tapi nanti ketika dieksekusi dia cepat ya. Kemudian hal-hal yang sering berubah secara dinamis itu masuknya ke variabel. Fungsinya berbeda dengan statik. Ketika statik itu biasanya konfigurasi-konfigurasi yang fix ya. Kalau yang dynamic variabel itu bisa dirubah-rubah oleh user, bahkan bisa juga diotomatisasi. Misalkan konfigurasi language, kemudian time, IP address bahkan, dan seterusnya lah, ada banyak ya. Kemudian persistent, content remain after reboot. Jadi ceritanya ada konfigurasi yang bisa paten banget, ada yang statik. Kalau yang statik hampir sama seperti yang persistent, tapi kalau yang statik itu bisa fleksibel, tidak tergantung waktu kapan dia dieksekusi. Bisa dieksekusi manual, bisa juga setelah booting atau after boot, bisa juga otomatisasi kalau kita menggunakan Ansible itu bisa dilakukan. Tapi kalau persisten dia bisa dikonfigurasi tapi nanti dieksekusinya itu setelah reboot. Kemudian ada juga runtime content ini artinya file-file konten isi dari hasil runningnya sebuah script atau sebuah program atau sebuah service. Jadi dia spesifik kontennya. Pada intinya semuanya data ya, cuman datanya itu bergerak atau tidak, terus kapan dieksekusinya. Itu hanya yang membedakan ini. Kemudian di sini ada beberapa pembedaan dan penjelasannya. Misalnya sini ada important Red Hat Enterprise Linux Directory. Jadi lokasi file-file directory itu dispesifikkan, disimpan di directory yang khusus untuk penggunaan yang spesifik. Misalkan ini usr/usr, ada yang bilang ini user, padahal itu bukan user ya, usr. Jadi usr itu isinya adalah file-file yang aplikasi yang kita gunakan itu yang terinstall. Misalkan kita menginstal service web server atau DNS server atau yang lain. Nah, itu biasanya akan masuknya ke USR ya. Kemudian di dalamnya ada lagi misalnya USR bin, USR sbin, USR lokal dan seterusnya. Ada subdirectory. Kemudian kalau yang binary itu biasanya langsung bisa dieksekusi oleh user atau interaktif ya. Tapi kalau yang sbin itu biasanya digunakan untuk sistem. Jadi kalau sbin sama-sama binary atau sama-sama executable file, bisa juga berupa runtime file. Tapi bedanya kalau yang bin itu interaktif atau trigger by user, tapi kalau yang sbin itu trigger by system. Jadi berbeda. Kemudian ada lagi etc. Ini untuk konfigurasi ya, sama seperti tadi. Misalkan konfigurasi IP address, konfigurasi host, etc. Host itu untuk nama, dan konfigurasi lainnya seperti password dan seterusnya lah ya. Kemudian var, variabel spesifik untuk data-data yang selalu berubah atau dinamis. Kemudian runtime yang tadi saya jelaskan di awal ya, itu digunakan untuk spesifik execution script tertentu ya yang bisa dijalankan. Biasanya ini berhubungan dengan service tertentu. Ini berhubungan dengan kernel atau service. Kemudian home directory ini data-data kita, misalnya kita buat file dokumen atau ada file gambar dan seterusnya, bisa masukkan ke file home ya. Kemudian root, ini home directory-nya tapi miliknya si root, yang tidak boleh diotak-atik oleh user yang lain. Kemudian temp, tadi boot sudah ya, dev
ada yang bilang device, ada yang bilang development. Yang pasti itu device ya, jadi ada hubungannya dengan device tertentu atau driver device. Kemudian kalau kita mau mendevelop runtime tertentu atau service tertentu yang berhubungan dengan device, biasanya mendevelopnya di sini ya. Kemudian important katanya, penting nih dipahami. Sini ada beberapa yang mirip-mirip. Ada bin dengan USR bin, ini berbeda tempatnya ya. Kalau bin ini bebas, binary itu file binary bisa dieksekut oleh user. Kalau yang USR bin ini hasil dari kita menginstal aplikasi tertentu. Kemudian ada sbin dan USR sbin. Sbin ini bebas, tempatnya nggak di declare di sebelah mana, tapi kalau yang sudah terinstall sbin-nya ini nanti ada hubungannya dengan sistem mengeksekusi file-file tertentu tadi itu di mana dan seterusnya. Kemudian lib, ada library ya. Library itu semacam DLL kalau di Windows, atau file-file pendukung ya. File-file library ini berbeda dengan USR lib. Kemudian lib 64 dengan lib juga beda. Lib ini yang berbasis 64 bit dan seterusnya ya. Kemudian lanjut ke kuisnya, nanti dicoba sendiri. Kemudian ini bahkan sudah ada solusinya ya. Misalkan ini nomor 1 kita coba ya. Which directory contains persistent system specific configuration data. Jadi yang persisten itu artinya permanen, mantap, persisten. Jadi kita konfigurasi tapi dia butuh di reboot konfigurasinya ini biar bisa terinstall, itu butuh di reboot atau di restart service-nya minimal. Itu artinya persisten. Nah, ini jawabannya etc. Kenapa kok bukan run? Kalau run dia persisten tapi nggak perlu di trigger ya. Jadi belum tentu di triggernya itu pakai di restart service-nya atau di reboot. Kalau run itu di trigger oleh user bisa, di trigger oleh sistem langsung juga bisa. Yang penting dia runtime-nya jalan. Jadi bukan persisten tapi dia statik ya. Kemudian kalau root ini file home-nya si root ya. Jadi bukan persisten. Kalau USR dia hasil instalasi, jadi tidak persisten. Kalau ada konfigurasi yang diinstal di aplikasi tertentu, misalkan saya menginstal aplikasi server, nah itu ada yang sifatnya persisten, ada yang sifatnya variabel, ada sifatnya statik. Kalau di USR nanti campur-campur ya, tidak semuanya persisten, jadi ini nggak benar. Jadi yang paling benar yang etc. Kalau yang etc pasti persisten, intinya begitu. Nanti ini dicobain sendiri untuk mengasah literasi ya. Kemudian specifying file by name. Jadi kita harus mengetahui path, katanya harus memahami lah ya, bukan mengetahui path. Itu ada yang absolute, ada yang relative path. Apa itu bedanya? Jadi di sini ada dokumen misalkan ya. Ini path-nya ini dari /home /alice /home /bob /home /if kayak gini ya. Kemudian si Alice ini memiliki file-file, ada file dokumen, file musik dan seterusnya. Kemudian di bawahnya juga ada variabel log message. Jadi ini ketika si Alice melakukan aktivitas tertentu, dia dicatat nih di variabel log, ada di file tertentu. Misalkan ada pesan dari aplikasi pemutar MP4-nya ini error apa, nah nanti dia kedetek lognya itu di sini. Atau ada musik yang error atau
tidak bisa dijalankan drivernya, nanti munculnya di sini ya, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ada juga relative path. Relative path itu ekuivalen isinya, tapi sebenarnya dia bukan sama persis ya. Jadi yang absolut itu tadi dia satu langsung, misalnya saya punya file ini langsung kayak gitu. Tapi yang relatif itu yang variabelnya itu berjajar ya, berjajar setara ininya apa namanya strukturnya. Nah, kalau yang seperti ini, variabel lognya yang seperti ini sama nggak dengan yang seperti ini? Sebenarnya sama aja ya, relatif dan absolut itu sama aja. Nanti yang relatif itu hanya berubah ketika dia ada perubahan-perubahan tertentu. Kalau yang absolut itu sudah disiapkan file-filenya, cuman isinya yang berubah-ubah. Kemudian ini absolute path, an absolute path is fully qualified name. Jadi dia penamaannya itu udah harus spesifik, misalkan /home /Rico /home /Rico /dokumen /test.txt kayak gitu. Jadi filenya itu fix ya. Misalkan ini apa namanya, belajar menavigasi. Sekarang ketikan PWD katanya. PWD itu mencari absolute path-nya. Jadi misalkan sekarang saya berada di mana nih? /home /user. Kemudian ls. Ini tampilkan direktori yang ada di home user, ada desktop, dokumen dan seterusnya. /home /user /desktop, /home /user /download dan seterusnya. Ini saya rasa teman-teman udah sangat menguasai ya. Nah, seperti ini absolut nih. cd /home /user /dokumen. Jadi fix. Kita mengakses dokumen ini meskipun saya berada di home user video, saya bisa langsung berpindah ke /home yang targetnya itu spesifik. Misalkan saya buat file dengan nama blockbuster1.egg dengan perintah touch videos blockbuster. Nah, berarti saya berada di prom ini ada di prom mana nih? Home user ya. Home user. Kemudian di dalam home user itu ada video. Kemudian saya buat file yang namanya blockbuster1.ogg dan seterusnya. Kalau di ls jadinya seperti ini. Ini masih dasar sekali. Kemudian di ls itu ada beberapa parameter, misalkan ls-l, ls-r, ls-la dan seterusnya. Itu nanti ada di manualnya. Kalau dipraktikumkan nanti keluar tuh beberapa perintah-perintah memang diminta dicobain. Misalkan ini ls-r besar ya. Nanti hasilnya akan keluar beberapa dokumen di bawah beberapa direktori, di bawahnya si absolute path-nya ini berada di /home apa tadi? /user ya. Di dalamnya ada ini. Kemudian di desktop itu nggak ada isinya. Di dokumen itu ada dokumen tesis chapter 1, tesis chapter 2. Di dokumen download nggak ada isinya, dokumen musik nggak ada isinya dan seterusnya. Kemudian di blockbuster di video ini ada blockbuster 1, blockbuster 2. Jadi kalau kita menggunakan ls-r besar rekursif ya, tolong tampilkan di setiap desktop di setiap direktori ini isinya apa saja. Kalau ls dia nanti keluarnya hanya ini aja. Kalau ls-l list nanti keluarnya desktop, dokumen, download ke bawah itu, terus nanti ada detail-detailnya. Kalau yang -r besar nanti setiap subdirektori ini di list isinya apa. Kemudian ini masih
masih gampang dan teman-teman saya yakin pasti sudah pernah mencobanya. Tidak perlu ada yang kita review di sini. Kemudian saya perlu sedikit singgung biar nggak lupa aja ya. Nah di sini ada ls, kemudian karakter caret ini. Karakter caret itu artinya yang sekarang ya, yang jadi misalkan saya punya /home/user, kemudian /dokumen. Nah berarti yang sekarang saya berada itu /home/user itu bisa di dipersingkat dengan caret gini ya. /home/user bisa diganti dengan caret gini /video misalnya /dokumen. Jadi kalau ada caret itu artinya saya nggak tahu full path-nya mulai dari hierarki slash masuk kemana. Yang penting sekarang saya ketika di PWD kayak gini, saya berada di home user video misalkan. Nah ketika saya ketikkan caret di sini video, di dalamnya video ini apa aja gitu, misalkan ls kemudian caret, itu artinya saya akan ngeluarin perintah itu setara dengan ls/home/user/videos, intinya begitu. Jadi caret itu untuk meringkas. Kemudian disuruh nyobain kayak gini, ada beberapa yang perlu dicobain ya. ls bin al cd kalau seperti ini maksudnya apa gitu, cobain. Kemudian nanti di praktikum aja ya sebelum menjawab yang tadi itu. Kalau belum dicobain mungkin agak bingung ya, nanti nyobainnya ada di bawah, nanti ada di bawah panduannya. Oke, berikutnya command line file management. Jadi bagaimana kalau tadi kan berpindah-pindah terus mencari posisi, sekarang saya ada di mana, mencari file isinya apa saja kayak gitu ya. Kemudian sekarang ke beberapa komen basic yang bisa dikerjakan di terminal. Membuat directory, mkdir, copy file, cp kayak gitu, dengan sintaknya itu misalkan yang mkdir spasi nama direktorinya, mkdir reco, mkdir dokumen, mkdir video, mkdir apalah kayak gitu. Copy file, kalau copy perintahnya cp spasi filenya apa, ini bisa absolute, nanti kita bisa absolutkan, itu maksudnya di set /home/reco/dokumen 1.txt, itu namanya absolute. Ada juga yang hanya cukup langsung di target itu filenya saja, tapi path-nya tidak perlu disertakan absolutnya, jadi kita gunakan relatif path, jadi langsung menyasar filenya. cp file, kemudian new file, ini misalkan mau di copy menjadi dua file di dalam directory yang sama, ini file 1, ini file 2, jadi file asli, file duplikat. Kalau misalkan namanya sama, dia gak bakalan mau. Kalau mau di tempat yang berbeda path-nya, nanti filenya boleh sama karena tempatnya sudah beda ya. Kemudian copy sebuah directory dan seluruh komponen. Jadi kalau seluruh komponen itu ada tambahannya min-r. Min-r itu rekursif dia berulang. Jadi yang di copy nggak cuma satu, tapi dokumennya, filenya, kemudian direktorinya, kemudian isi-isinya, konten-konten di directory.
cp min r directory. Kalau ini tidak ada min r, jadi nanti yang ke copy hanya nama dokumennya saja atau directory. Maaf, bukan dokumen ya, directory saja. Directory 1, directory 2. Ini directory asal di clone menjadi directory yang kedua. Nah, kalau tidak ada r-nya, min r kecil ini rekursif, ini tanpa isi. Kalau dikasih min r berarti di copy satu directory atau folder beserta isinya. Kemudian move itu memindah file dari /home/reco pindah ke /home/tugas misalkan, atau yang lain lah. MV ini gampang ya teman-teman, saya yakin sudah pernah dan sudah fase ini. Kemudian remove rm. Kemudian kalau meremove file satu, caranya begini. Kalau mau meremove file banyak, file tinggal di spasi, file 1, file 2, file 3, file 4, atau bisa menggunakan titik koma ya. Titik koma file 1, titik koma file 2, titik koma file 3, gitu juga bisa. Kemudian kalau remove atau mendelete directory dan sekaligus isinya, itu pakai min r, rm min r. Kalau hanya directory saja yang mau di del itu rmdir, remove directory, rmdir. Kemudian ini ada praktikumnya nanti disimulasikan dengan tidak biasa ya. Ini yang biasa nih, mkdir video, kemudian tambahkan watch. Artinya kalau mkdir video /watch ini yang dibuat itu videonya, watch-nya maaf, videonya dia sudah ada. Jadi mkdir di directory video dengan nama directory yang baru adalah namanya watch, kayak gini. Kemudian kalau di list isinya, di sini ada file video yang sudah ada isinya, blockbuster 1, blockbuster 2.ogg. Kemudian ketambahan satu nih, watch, yang isinya video watch-nya belum ada di sini. Nah, kemudian ada lagi suruh pindah-pindah. Ini saya yakin teman-teman udah bisa. Kemudian mkdir min p. Mkdir min p itu untuk memastikan absolute path-nya bekerja untuk beberapa proses, beberapa path yang berbeda sekaligus dieksekusi maksudnya. Jadi misalnya gini, saya punya tugas untuk membuat di directory thesis itu chapter 1, chapter 2, chapter 3. Jadi ada 3 directory yang harus dibuat. Jadi bikinnya itu bisa jadi satu perintah aja ya. mkdir, kalau tanpa ada p, saya tulis beginian, dia akan akses hanya yang pertama. Jadi yang kedua, ketiga tidak akan terbentuk. Tapi kalau saya kasih min p, ketiga-tiganya otomatis terbuat. Nah, gini ya, hasilnya seperti ini. Kemudian copy, kalau di ls min l tampilannya begini, ada detailnya ya. Ini nanti kita bahas di chapter yang berikutnya. Kemudian ini saya yakin teman-teman bisa. Moving juga sudah. Kemudian yang perlu saya singgung sedikit, yaitu ada asterik di sini, bintang, ls min l tesis bintang. Ini bintang itu artinya semua ya. Jadi saya mau tampilkan semua detailnya. Maksudnya semua karakter tanpa saya harus menuliskan tesis chapter 1.odf, tesis chapter 2.odf, dan seterusnya aja. Misalkan nih saya ngetiknya ls min l t bintang, berarti nanti yang ditampilkan itu hanya file dan directory yang ada hubungannya dengan karakter pertamanya itu t gitu. Dan selanjutnya itu terserah, bebas karakternya. Nanti dia keluarin. Kemudian kalau mau di MV, mau dipindahin,
itu pindah ke direktori yang lain bisa, tapi MV juga digunakan untuk merubah nama juga bisa. Misalkan ini nama pertama tesis chapter 1, kemudian dia rubah menjadi nama yang berbeda. Nah, ini untuk rename ya. Kalau kita pakai ren gitu juga bisa. Kalau MV ini juga hampir sama hasil akhirnya ya. Kemudian ini disuruh nyobain ls-l tesis bintang. Jadi isinya sekarang apa saja yang ada hubungannya dengan tesis. Nah, filenya sekarang hanya ada tesis 2. Yang tesis 1 tadi sudah berubah dan hilang ya. Kalau RM itu delete aja, tapi kalau MV di cut lalu dirubah dengan nama yang baru gitu. Kemudian apa lagi? Nah, ini tadi sudah dibahas. Ini kalau mau di remove ya, RM min R. Kalau di sini ada RM min RI. Jadi kalau RM min R dia langsung ngedelete tanpa interaktif. Kalau ada option I, RM min RI filenya, nanti ketika dia mau delete itu ada informasi atau notifikasi mau di delete enggak. Kalau iya pencet iya, nanti baru di delete, bisa interaktif apa benar. Tapi kalau saya jarang pakai i ya, karena kalau kita udah ngetik RM min R itu artinya kan kita udah sadar bahwa dia mau saya delete gitu kan. Ya ini bebas saja sih. Kemudian exercise-nya managing file command line tool. Exercise-nya silahkan dicobain yang managing file using command tool ini. Kita mulai dari lab file main start, kita aktifkan di student workstation ya. Saya kasih contoh. Masuk ke QSK, kemudian VM, oke, pastikan yang workstation ini jalan. Kenapa classroom dan workstation harus jalan? Karena di lab reviewnya ini nanti gradingnya ya, itu mengharuskan kita mengkonfigurasinya di workstation. Oke, ini udah jalan. Kemudian saya buka SSH student at workstation. Enggak ada ya. VM-nya saya jalanin semua aja ya. VM ini biasanya pengaruh nih, saya jalanin semua. Karena dari QoSK ke workstation itu mungkin memerlukan beberapa router ya di Bastion itu ya. Kemarin kita sudah bahas itu ya. Sebentar, coba lagi. Oke, nah itu udah jalan. Oke, di sini prompt-nya sudah berubah jadi student at workstation. Kalau yang tadi QoSK at foundation ya. Sekarang di workstation kita disuruhnya ini lab file minute start.
keyboard saya hang ini. Sebentar. Waduh. Hang. Oke. File apa namanya? Files manage. Oh, ada S-nya. Oke. Ini udah ready. Kemudian disuruhnya mkdir, suruh bikin musik, picture, video. Mkdir musik, picture, video. Nah, mkdir musik, picture, M-nya besar ya. Pakai S nggak ya? Musik, picture, videos. Saya coba video ya. Nih, S-nya saya nggak pakai. Nah, musik, picture, video. Ini kalau saya coba grading, grade kurang S-nya kayaknya, grade. Mana kok nggak ada? Ini nggak ada grade-nya ini. Nggak ada grade-nya. Ini lab CLI yang kemarin ada grade-nya. Nggak ada ya. User. Oke lah, nggak ada. Nggak apa-apa. Jadi nggak bisa di grading yang ini. Chapter 3 nggak bisa di grading, hanya disuruh praktikum aja, jadi tidak ada apa namanya penilaian di lab file. Tadi file apa, mix ya, file minutes ya. File minute start sama finish, nggak ada grade nya, jadi nggak dinilai itu, jadi dicobain aja. Oh, di